semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marateri India dengan NBI 12122000132. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan strategi bisnis atau TI. Dasar-dasar perencanaannya yaitu teknologi informasi telah menciptakan perubahan besar dalam cara perusahaan melakukan bisnis. Untuk mengetahui pentingnya dan struktur bisnis saja tidak cukup. Kalian harus membuat dan menerapkan rencana tindakan yang memungkinkan kalian melakukan transisi dari desain bisnis lama ke desain bisnis baru. Perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis yaitu berhubungan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi. Untuk perencanaan taktis yaitu penetapan tujuan dan pengembangan prosedur, aturan, jadwal, dan anggaran. Nah, perencanaan strategis itu dimulai dengan pernyataan visi strategis. Lalu perencanaan operasional yaitu dilakukan dalam jangka pendek untuk menerapkan dan mengendalikan operasi sehari-hari. Pendekatan skenario semakin populer sebagai metodologi perencanaan strategis yang tidak terlalu formal namun lebih realistis. Tim manajer dan perencana berpartisipasi dalam latihan dunia mikro atau dunia maya. Skenario bisnis dibuat dan dievaluasi. Skenario alternatif kemudian dibuat. Perencanaan keunggulan kompetitif. Perencanaan bisnis atau TI yang strategis melibatkan evaluasi potensi manfaat dan risiko penggunaan strategi dan teknologi berbasis TI untuk keunggulan kompetitif. Model-model berikut dapat membantu menghasilkan ide-ide untuk penggunaan strategis TI guna mendukung inisiatif. Yang pertama, kekuatan kompetitif, yang kedua strategi kompetitif, dan ketiga rantai nilai. Analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, and threat, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Model dan perencanaan bisnis. Model menjawab pertanyaan penting tentang komponen fundamental sebuah bisnis. Siapa pelanggan kita? Apa yang pelanggan kami hargai? Berapa biaya untuk memberikan nilai tersebut? Bagaimana kita menghasilkan uang dalam bisnis ini? Model bisnis sebagai alat perencanaan. Model bisnis memaksa pemikiran yang cermat dan sistematis tentang nilai dan keberlangsungan inisiatif bisnis. Proses perencanaan strategis kemudian digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis unik dan memanfaatkan model bisnis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam suatu industri atau pasar. Proses perencanaan bisnis atau TI. Proses perencanaan bisnis atau TI memiliki 3 komponen utama, yaitu pembangunan strategis, pengenalan sumber daya, dan arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi informasi. Arsitektur TI adalah desain konseptual yang mencakup komponen-komponen utama, yaitu platform teknologi, sumber daya data, arsitektur aplikasi, dan organisasi TI. Mengidentifikasi strategi bisnis atau TI. Aplikasi internet yang paling berharga memungkinkan perusahaan untuk melakukannya, melampaui hambatan komunikasi, membangun koneksi yang meningkatkan produktivitas, merangsang pengembangan inovatif, dan meningkatkan hubungan pelanggan. Konteks strategis. Peningkatan biaya dan efisiensi. Gunakan internet sebagai cara yang cepat dan mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Penggunaan email, sistem obrolan, grup diskusi, dan situs web perusahaan. Peningkatan kinerja dalam efektivitas. Peningkatan besar dalam efektivitas bisnis direkomendasikan. Meningkatkan penggunaan teknologi berbasis internet seperti intranet dan extranet. Strategi strategis. Penetrasi pasar global, memanfaatkan tingkat tinggi konektivitas pelanggan dan pesaing serta penggunaan TI. Gunakan sistem web e-commerce dengan layanan informasi bernilai tambah dan dukungan pelanggan online yang luas. Transformasi produk dan layanan. Produk dan layanan berbasis internet baru yang secara strategis mempromosikannya kembali di pasar. Contoh strategi e-bisnis yaitu pencipta pasar. Menjadi orang pertama yang memasarkan dan tetap menjadi orang terdepan dalam persaingan dengan terus berinovasi. Konfigurasi ulang saluran. Menggunakan internet sebagai saluran untuk mengakses pelanggan secara langsung, melakukan penjualan, dan memenuhi pesanan. Yang ketiga ada perantara transaksi. Gunakan internet untuk memproses pembelian. Yang keempat ada infomediari. Gunakan internet untuk mengurangi biaya pencarian, menawarkan proses terpadu untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk
melakukan pembelian dalam jumlah besar. Selanjutnya ada inovator layanan mandiri, menyediakan rangkaian layanan komprehensif yang dapat digunakan langsung oleh karyawan pelanggan. Selanjutnya ada inovator rantai pasokan, gunakan internet untuk menyederhanakan interaksi rantai pasokan. Lalu penguasaan saluran, menggunakan internet sebagai saluran penjualan dan layanan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.